Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Farel Sajid dan rekan saya Ahmad Ihsan Ramadhani. Di sini kami menuju ke daerah kota Solo, terutama di Karangsajaran Surakarta, di alamat mana Mas tadi? Balewarti. Kurang lebihnya kalau mau tahu tentang mana, cek di Google Maps saja. Di sini saya dan rekan saya akan membahas tentang apa Mas? Makam Ki Gede Sala. Makam Gede Sala. Untuk video selanjutnya harap stay tune video kami ini, jangan skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Muhammad Farel Sajid dengan NIM 216131054 dan ada rekan saya Ahmad Ihsan Ramadhani 1 Pertama-tama di sini oleh saudara rekan saya Mas Ahmad Ihsan akan melakukan wawancara kepada Bapak. Perkenalkan, nama saya Joko Saputro Adi. Juru kunci makam Joko Saputro Adi. Panggil saya Mas Adi atau Pak Adi boleh. Ini ku juru kunci makam sini yang bersenamakan bisa dipanggil Bapak Adi. Monggo Mas. Apa yang ditanyakan, monggo? Iki Ki Gede Sala niku siapa, Pak? Oh, Jadi di sini ada 3 makam, ada Ki Gede Sala, ada Kiai Carang, dan ada Nyai Sumedang. Jadi beliau bertiga ini yang pertama kali ada di kota Solo sebelum ada Keraton Surakarta. Dan jadi kesimpulannya beliau bertiga ini yang mempunyai desa Solo pada waktu itu sebelum ada keraton loh, jadi sejarahnya begitu. Apalagi yang ditanyakan, monggo. Ini bangunnya makam ini tahun berapa? Oh, begini. Makam ini kan pada awalnya eranya Ki Gede Sala itu hidup di era tahun 1700-an. Nah, keraton sendiri itu pindah di tahun 1745. Nah, kalau dibalik ke sejarah lagi, ini aslinya Ki Gede Sala itu dari mana, Kiai Carang dan Nyai Sumedang ini dari mana, tidak ada yang tahu. Masalahnya sejarah dimulai dari 1745 ke sini, gitu. Sebelum itu kan belum tahu, keraton sendiri saja menempati di sini atas izinnya beliau, ngerti ceritanya. Jadi begini, pada waktu itu pada tahun 1700-an itu keraton Kartosuro itu pecah perang saudara, istilahnya kata, ya tahu. 1745 itu ada peristiwa Geger Pecinan yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi yang mantu sinuwun yang dari negara Cina gitu. Nah, kemudian keraton pecah. Pada waktu itu pada masanya PB2 pemerintahannya, Nah, PB2 itu kemudian mengutus Patih Trenggalaya untuk mencari bakal keraton baru. Nah, ini sejarah tentang keraton dulu sebelum ke Kiai Solo. Nah, kemudian Patih Trenggalaya ini berjalan ke arah timur. Arah timur itu bertemu tempat keraton pertama kali itu ada di Masjid Agung. Satu itu di Radio Pustaka itu di daerah Pasar Kembang. Radio Pustaka itu yang museum sekarang. Nah, itu bakal keraton sebenarnya sampai ke Pasar Kembang itu dari itu bakal keraton. Yang kedua ada di Masjid Agung, depan lewer. Yang ketiga ada di timur, ada di Sono Sewu. Di Sono Sewu itu sebelum Pasar Bekunang. Jadi kalau ke timur dari jembatan Mojo itu menjalan ke timur terus nanti kiri jalan itu namanya Sono Sewu. Nah, kemudian kembali ke keraton lagi, Sang Patih Trenggalaya ini matur sinuwun. Ini bagaimana ada 3 tempat atau 3 opsi kan, terus kemudian dari pihak keraton ada istilahnya meminta kepada izin kepada Allah, kepada Tuhan, di mana tempat yang paling yang paling bagus sendiri, istilahnya begitu. Nah, kemudian meminta izin kepada Allah dengan semedi 1 malam. Nah, kemudian diperintahkan lagi kedua kali untuk
berjalan lagi ke arah timur. Nah kemudian yang perjalanan yang terakhir itu baru bertemu beliau ini Gede Solo Kiai Carang dan Kiai Sumedang ini. Loh ternyata di sini ada tempatnya, ada yang punya kan? Yang punya saya kan untuk kawasan di Solo ini, ya kan. Nah kemudian dibangunlah keraton di sini, tapi agak bergeser ke selatan, gitu. Dan dulu waktu pertama kan di Masjid Agung itu bergeser agak ke selatan sedikit, itu dibangunlah keraton di sini. Nah pada masa itu sebelum pembangunan berjalan atau jadi, kemudian beliau ini sudah meninggal. Ya kan, tidak tahu. Meninggal sampai Kira-kira tahun 1743, 1743 sih. Karena kalau sendiri itu 1745 itu baru pindah ke sini. Kalau tanggalnya spesifiknya 18 Februari. Nah, mulai Mbak, dari segi niki segi arsitektur. betul. Pintu niki napa enten maknane Mbak kok juga ngenten iki? Kalau cuma pintu dan apa namanya? Niki bangunan anyar baru nopo niki lho pintu Pak. Toko Dari dulu bangun sampai dulu pertama kali belum begini, jadi istilahnya cuma tembok ini, terus pintunya atas dan bawah, pintu lama itu loh istilahnya kan dulu begitu. Nah kemudian pertama kali pemugaran dilakukan oleh PB10, yang ada tulisannya PB10. Ini pemugaran pertama kali. Pada tahun itu 1745 kan belum ada nisan, jadi masih tumpukan batu. Nah ini dibangun pertama kali, kalau tidak salah pada waktu itu tahun 1800-an atau 800-an ya, 1800 ya, sekian karena saya tidak paham. Terus pembangunan kedua diberi ini apa peyok ini, payon ini sama pintu ukir ini. Tidak ada filosofi apa-apa di sini untuk ukir ini, cuma untuk apa namanya, mempercantik saja dan memperindah saja. Nah kemudian pembangunan yang kedua di tahun 1984 oleh cucu Sinungun PB10 begitu. Jadi kalau di sini tidak boleh merubah bentuk dari bangunan karena di sini sudah terdaftar di bangunan cagar budaya Kota Surakarta. Nah bedanya lagi saya tambahin sedikit. Dulu di sini desanya Desa Solo karena dipunyai oleh Gede Solo. Kemudian ada keraton di sini menjadi kota kan, menjadi kota Surakarta. Itulah bedanya Solo dan Surakarta. Itu pemahaman bagi adik-adik kadang-kadang yang belum paham. Ini di Solo karena di sini pertamanya desanya Desa Solo menjadi kota Surakarta itu. Apalagi terus niki apa? Jadi apa didamel apa Pak? apa? Sajen-sajen itu. Oh iya. Guna apa? Iya. Kalau di sini banyak peziarah yang bawa bunga, nomor satu kan bukan tentang nomor satu di sini meminta tidak kepada beliau, meminta tetap kepada Tuhan, setidaknya begitu. Kita ke sini cuma minta satu karomah atau berkahnya saja, begitu. Dan bunga, dupa dan pemenyam itu sebenarnya bukan untuk persembahan kepada setan kalau bagi saya, tapi ini sedikit sebagai sedekah bumi. Iya kan? Seperti orang selamatan saja. Selamatan itu kalau itu diujupi tinggal sopo ya gak ada, sebenarnya itu sedekah bumi kalau bagi masyarakat pedesaan kan begitu. Nah seperti halnya ini, kita mengirim siji ngirim donga, si loro ngirim bunga. Bunga itu sebagai wujud wewangian saja untuk apa yang kita berikan kepada leluhur begitu. Gitu. Ini di Kiai Carang ini nopo enten kaitannya kali Nggih, baik. Ki Gede Solo ini, Kiai Carang dan Nyai Sumedang ini adalah 3 saudara seperguruan. Jadi tidak ada hubungan saudara, tapi cuma saudara seperguruan. Dulu ada semacam kayak padepokan. Nah, gurunya beliau bertiga ini. Jadi seperti saya katakanlah kalau penjenengan di kampus ada fakultasnya sendiri kan, ada dosennya sendiri untuk membimbingnya. Nah, begitu. Jadi ini tidak ada hubungan saudara, tapi saudara seperguruan saja pada waktu itu. Dia siar agama di Desa Solo ini. Apa lagi?